orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Selamat hari Sabtu, hari Sabat. Senang banget kembali Pastor Andy, Tuhan kasih kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Hore, hore, hore. Banyak yang sehat, banyak yang terberkati, banyak yang senang dengan ikut live streaming ini. Mereka boleh mengalami kasih dan kemurahan, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Halo semuanya yang sudah menyapa ini di mana saja Kak. Ayo saling menyapa dulu sebelum bersama-sama kita memuji Tuhan, mendapat penguatan dan juga mendengar sabda firman Tuhan Yesus dan berdoa in Jesus name. Bawa keluarga, bawa jiwa-jiwa, mereka boleh merasakan, mendengar, dan mengalami kebaikan surga yang dicurahkan di tengah-tengah pelayanan lewat live streaming ini. Halo yang di TikTok, yang di Facebook, dan yang di YouTube keren banget, subscribernya banyak, sudah mau tembus 1 juta subscriber. Senang aku, nanti kalau terus bertambah menjadi penyemangat kami hamba Tuhan setiap pagi melayani dan melihat buah-buah pelayanan ini, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan, ditolong oleh Tuhan Yesus. Pujian ini tentang pertolongan Tuhan Yesus. Saudara mendengar yang butuh pertolongan Tuhan Yesus, simak, nikmati, rasakan bagaimana ada penguatan dan tidak mustahil hari ini. Pergumulan, kerinduanmu dijamah Tuhan, dijauh Tuhan, dan saudara ditolong Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan dibantu tap layarnya, di-share, dibagikan link tautan ini. Amin. Saat kami lemah Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Waktu aku sakit, aku sedih, tapi Engkau tidak pernah jauh daripada. Musim akan selalu berganti. Tuhan adalah penolong. Pandanglah burung di udara. Tuhan pelihara dengan kasih. Saudara dan saya dikasihi Bapa. Jangan takut, hidup kita sempurna
dalam pemeliharaan. Kasih setianya lebih daripada hidup. Berharap padanya tidak akan dikecewakan. Amin. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu, percayalah. Yesus menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sembuhkanmu, percayalah. Yesus sudah sembuhkanku sekarang. Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Amin. Aku percaya firman-Mu Tuhan menyembuhkanku. Amin. Yeah. Bless you, Amos. Thank you. Terima kasih. Pujian-pujian sangat menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya Pastor akan membacakan Alkitab, membacakan firman Tuhan sambil men-sharekan rema yang saya dapatkan. Firman ini adalah firman tentang mengingatkan kita semuanya, khususnya saya sebagai orang yang melayani, saudara rekan hamba Tuhan. Firman ini jangan hanya sekedar kita baca, jangan hanya kita membagikan, tapi mari kita menghidupi. Juga firman ini yang kita baca bermakna untuk menjadikan kita seorang anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya ini mengandung janji, dan janji itu terlaksana bagi mereka yang melakukan, yang percaya kepada firman itu sendiri. The time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Boleh kok saat pastor sharing firman, saudara tetap membagikan link tautan ini, mengajak yang lain bergabung, karena firman yang tertabur tidak mustahil jadi jawaban bagi jiwa-jiwa yang lapar. Dibantu kakak tap-tap layarnya yang di TikTok, puji Tuhan. Wih, ramenya yang membagikan, makasih. Terus gaspol, bagikan, tap layar, share, like, subscribe. Menjadi penyemangat, ya, menjadi penyemangat. Thank you, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang saya akan buka pertama-tama terambil dari seperti ayat nats yang sudah muncul di thumbnail YouTube.
Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Ayat ini kita baca 1 ayat saja udah merinding kita. Menginsapkan, membuat hati yang rindu itu langsung berkaca. Bukankah setiap orang pasti punya sesuatu? Apakah ketika kita sebagai orang percaya melihat sesama kita manusia dalam kekurangan, tega untuk menutup hati? Jikalau masih tega, lalu Bapak Ibu sekalian, orang Kristen agamanya, bagaimanakah kasih Bapa itu? Kasih Bapa yang maha baik ada di dalam dirimu. Apakah mungkin kalau saya sebagai hamba Tuhan, kasih Bapa itu ada dalam diriku? Sementara yang setiap hari saya beritakan tentang kasih. Kasih itu bukan hanya perkataan. Kasih itu perbuatan. Kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah action atau aksi. Kasih itu adalah sebuah kehidupan Kristus yang menjadi roti terpecah, anggur yang tercurah. Jadi ketika membaca ayat ini, saya menjadi tambah bersemangat untuk membagikan kasih Tuhan setiap hari. Ini kan firman. Nah, hari Minggu besok saya praktek dengan membagikan kepada ratusan keluarga kasih Tuhan berupa aksi nyata bantuan kasih bagi ratusan keluarga yang kurang mampu. Saya senang. Saking senangnya ini, saya membagikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu terkasih sesama orang percaya, khususnya hamba Tuhan, juga ikut menikmati senang. Senangnya kita itu adalah melayani. Senangnya kita itu ketika bisa membagikan kasih Tuhan kepada sesama.
Itu senangnya kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara mungkin belum pernah merasakan nikmatnya memberi. Karena kita harus mencoba. Khususnya saudara-saudara orang yang melayani. Selama ini yang kita lihat, yang saya tahu, yang melayani lebih suka untuk menyuruh memberi. Saking sukanya suruh memberi, mungkin lupa memberi. Mereka yang melakukan itu belum merasakan nikmatnya ketika kita memberi, membantu sesama, menyalurkan kasih. Senang sekali. Kemarin Pastor berkesempatan berkunjung ke Pura Girinata Balikpapan, ditemani sama ASN kalau tidak salah dari Polda Kaltim. Senang sekali, ada yang agama Buddha, Hindu, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Kita berkomunikasi, bertoleransi, menyapa, indah sekali. Dan mereka juga senang karena mereka mendengar, sebagian melihat, dan kita berdiskusi, sharing, berbincang. Dan mereka berkata ada kasih, ada kerendahan hati, ada kebaikan. Senang sekali, nikmat sekali ketika kita menjadi orang itu berguna bagi sesama. Meski di dalam saya perjalanan hidup melayani Tuhan, menemukan ada kok yang memanfaatkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada yang memanfaatkan, sehingga orang-orang itu juga akhirnya dia tidak menjadi orang yang bertanggung jawab karena hidup, misal tidak mau kerja, hidup hanya minta-minta. Saya pribadi tidak senang dengan mental orang yang suka minta-minta. Apalagi kalau dia bukan orang cacat. Berarti dia perlu untuk lebih rajin, baik itu bekerja atau mencari nafkah. Tapi orang yang tidak minta-minta, kalau dia suka berdoa, Tuhan bisa gerakkan saya atau hamba Tuhan, siapapun juga cara Tuhan, untuk memberkati orang tersebut. Ya, jadi sedikit sharing, saudara bisa ketik ini supaya bisa menginfluence ya. Jangan suka minta-minta. Ya, saya mau tanya di sini, saudara suka nggak dimintai? Mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau saya tipenya tidak suka, ya, maka saya juga tidak suka minta-minta. Ya, apa saja, kepada keluarga kah, kepada siapa, jangan suka minta-minta. Itu mental pengemis, tidak bagus. Ya, baik hamba Tuhan, saya juga punya kenalan beberapa suka minta-minta. Udah saya tegur berkali-kali, tapi tiap hari minta-minta. Ada oknum ya. Jangan. Ya, jangan. Minta sama Tuhan. Kalau saudara kekurangan, Tuhan bisa kirim burung memberkatimu.
Tuhan bisa kirim tangan-tangan memberkatimu. Nah, di sini saya mengingatkan saudara firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang diberkati Tuhan. Kalau ada lihat orang susah dan tergerak, ya, berkati mereka. Itu tandanya kasih Bapa ada di dalam hidup kita. Ya, yang setuju orang Kristen tidak boleh minta-minta, mana tangan-tangannya, saya, ya, iya, ya. Tuhan ajar kita kok untuk kita mengasihi sesama. Ya. Tuhan tidak ajar kita untuk minta-minta kepada manusia. Tapi Tuhan ajar kita, umatnya, anaknya, mengasihi sesamamu yang kekurangan. Ayat 18 ya, Pastor maju, 1:3-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Karena perbuatan atau tindakan itu akan berbicara lebih keras daripada suara ataupun omongan kita. Marilah anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita saling mengasihi. Mengasihi itu perbuatan, bukan hanya perkataan. Bukan juga lewat lidah atau mulut saja, tetapi dengan tindakan nyata, perbuatan di dalam kebenaran. Kebenaran ini marilah kita lakukan. Amin. Amin. Sekarang saya mau ajak saudara-saudara ya melihat perintah Tuhan khususnya buat orang-orang seperti saya. Siapa yang dimaksud seperti saya? Yaitu orang yang melayani Tuhan. Apakah disebut penatua, penilik jemaat, majelis, diaken, pendeta, thank you, bless you, pastor, romo, pater, suster, apa saja, penginjil, boksu, sebutan-sebutan orang yang melayani hamba Tuhan. Saya mau ajak kita perhatikan ayat-ayat ini. Bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saling mengingatkan. Ya. Satu, kita lihat di Titus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Titus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya, hamba Tuhan itu mari melakukan kebenaran. Hamba Tuhan jangan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi tidak menghidupi kebenaran. Nah, Titus pasal 1 ayat 7 sampai 8 ini mau mengingatkan kita sama-sama supaya menjadi hamba Tuhan apapun sebutannya, mari menghidupi kebenaran. Titus 1 ayat 7 sampai 8. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Sebab sebagai pengatur rumah Tuhan, seorang penilik jemaat, ya, apakah disebut penatua, majelis, penginjil, gembala, guru, rasul, pendeta, dan sebagainya, harus
tidak bercacat. Apa itu maksudnya? Tidak boleh angkuh. Kalau Bapak Ibu dengar ayat ini dan teringat ada hamba Tuhan yang angkuh, doakan sekarang. Ya, hamba Tuhan itu tidak boleh pemberang. Apa itu pemberang? Yang saya tahu, tukang marah. Hamba Tuhan yang saudara tahu waktu dengar ayat ini, wah, thank you Tommy, bless you. Wah, banyak sekali ada yang memberkati Pastor Andi dengan gift. Makasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hamba Tuhan tidak boleh tukang marah. Kalau saudara dengar ini dan tahu atau terlintas pikiran hamba Tuhan yang tukang marah, doakan. Ya, hamba Tuhan itu harus tidak bercacat. Apa itu? Bukan peminum. Di sini tentu minumnya yang dimaksud adalah miras, ya. Intinya yang memabukkan. Intinya yang menghilangkan akal sehat, ya. Kalau minum air putih ya enggak apa-apa, tapi juga jangan minum 1 galon, kekenyangan nanti gitu. Bukan pemarah, ya. Dan satu lagi apa? Tidak serakah. Nah, di sini ada sambungannya Bapak Ibu sekalian dengan ayat tadi, bahwa kalau bicara hamba Tuhan yang punya harta duniawi, ya. Saya mengaku kok saya hamba Tuhan, saya juga punya harta duniawi. Tapi tidak boleh serakah, gitu loh. Harta duniawi yang Tuhan percayakan itu kita pakai untuk menjadi berkat, begitu. Ya. Karena Tuhan juga mau memberkati kok hamba-hambanya. Tapi setelah diberkati, tidak boleh serakah, gitu. Harus jadi contoh pemberi. Jadi contoh, ada disebut orang dermawan, hamba Tuhan harus jadi contoh. Kalau orang tidak punya rendah hati, itu biasa. Tapi orang yang punya rendah hati, itu hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya mengaku saya punya harta duniawi, tapi saya harus pakai untuk jadi berkat. Dan garis bawahi, hamba Tuhan tidak boleh serakah. Serakah itu apa? Kalau kita terapkan dalam pelayanan, jangan terus minta-minta persembahan, tapi tidak kelihatan memberinya, tidak kelihatan teladannya dalam kasih, tidak kelihatan bagaimana hidupnya sebagai orang yang suka peduli kepada saudaranya yang miskin. Ya, jadi ini ada sambungannya. Hamba Tuhan tidak boleh serakah. Ketik rame-rame, hamba Tuhan tidak boleh serakah. Ini tidak bermaksud menghakimi ya, tapi statement ini saling mengingatkan. Kita kan tidak menyebut inisial atau nama, tapi semua namanya hamba Tuhan, baik yang baru mau melayani ataupun yang sudah lama melayani, hamba Tuhan tidak boleh serakah. Biasanya sih kalau saya baca-baca buku, kisah-kisah bagaimana hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, awalnya sih baik-baik, tapi sepanjang jalan tidak jaga hatinya. Bless you. Akhirnya masuk namanya keserakahan.
hatinya serakah. Ya, hamba Tuhan tidak boleh serakah. Melainkan apa? Titus 1 ayat 8. Melainkan hamba Tuhan itu harus suka memberi tumpangan. Ya, hamba Tuhan itu harus suka akan yang baik. Hamba Tuhan itu mesti bijaksana, bukan bijaksini. Hamba Tuhan itu hidupnya harus adil, saleh, dan dapat menguasai dirinya. Lagi ramai di akhir zaman ini juga banyak menjadi pembicaraan namanya guru-guru palsu. Ya, atau seringkali orang kaitkan dengan hamba Tuhan akhir zaman, penyesat dan sebagainya. Kata guru-guru palsu itu kata guru-guru palsu itu ada di dalam Alkitab. Ya, tidak serta-merta kita langsung men-skip, tapi itu bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita. Khususnya saya hamba Tuhan dan sesama rekan hamba Tuhan. Ya, supaya jangan sampai kita sudah melayani Tuhan benar, tapi akhirnya kita mengikuti tabiat guru-guru palsu. Apa yang dimaksud guru-guru palsu itu dan apa ciri-cirinya? Ya, kita maju sekarang yuk. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Ya, 2 Petrus 2 ayat 3. Saudara tolong bisa sama-sama diketik ayatnya, atau saudara bisa buka di garis bawahi, di stabilo, atau diingat ya bahwa tulisan atau peringatan guru-guru palsu itu ada di dalam Alkitab. Nah, saudara sebagai guru Injil, ya, guru agama Kristen, atau pelayan Tuhan, pembagi berita firman, ayo kita hindari, jangan sampai kelakuan guru-guru palsu itu ada di dalam hidup kita, baik sadar ataupun tanpa kita sadari. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, apa cirinya itu? Ini saya bacakan ya. Mereka akan berusaha mencari untung. Nah, ini luas banget ini. Hamba Tuhan, apapun namanya, tidak boleh cari untung. Kalau ada kegiatan di gereja, bikin basar, jangan cari untung. Kalau ada perayaan-perayaan hari besar seperti Paskah atau Natal, panitia, rapat, pembentukan, jangan cari untung. Rekan-rekan hamba Tuhan, rema yang saya terima hari ini sebagai pelayan Tuhan, waktu kita berkhotbah, waktu diundangkan di satu kota, satu gereja apapun itu, jangan motivasi cari untung. Kita ini bukan aktor, bukan artis, bukan pemain sinetron. Kita ini dulos, hamba keset. Celaka kalau kita tidak memberitakan firman. Bukan demi keuntungan, bukan demi amplop, bukan demi kolektor, bukan demi persembahan.
Jadi ada peringatan di sini, guru-guru palsu adalah suka cari untung. Tentu kalau bicara soal pelayanan, dia akan melabel segala sesuatu dengan label pelayanan, tapi dalamnya adalah cari untung. Saudara yang melayani keluarga, yeay, thank you Juita. Dalam keluargamu melayani Tuhan jadi teladan, jangan cari untung. Saya pernah tahu, ya, cuma saya nggak boleh sebut, ya, semuanya dicari untung, dicuang, dicari lebihnya. Aduh, saya kalau ngomong terus nanti banyak yang tersinggung ini. Tapi saya paling tidak, saudara, saya ingatkan di sini tentang hamba Tuhan. Saya juga yang melayani. Di tengah-tengah kepercayaan Tuhan hari ini yang begitu rupa, yang saudara juga tahu. Doakan saya supaya tetap hatiku lurus. Saya juga setiap hari mohon Tuhan, sucikan, kuduskan hatiku, jangan bengkok-bengkok Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia biasa. Kalau tidak selalu berdoa bersama Tuhan, rendah hati, bisa hatinya itu menjadi serakah, duniawi. Wah, bless you, terima kasih. Ya, jadi ada tentang guru-guru palsu. Mereka itu melayani cari untung. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan cerita-cerita isapan jempol mereka. Dengan cara mendongeng. Dengan cara menjelek-jelekan. Dengan cara apa? Memancing-mancing gitu. Dengan cara mengumbar-ngumbar, seolah-olah firman ini menjadi ladang judi. Ya, saya hamba Tuhan, melayani Tuhan, tidak anti persepuluhan. Saya juga meskipun tidak jalankan kolekte di kebaktian minggu, tidak anti dengan kolekte. Buktinya saya kalau ke gereja, kebaktian di gereja rekan atau kenalan atau diundang, saya memberi kolekte di gereja tersebut. Saya sudah anti. Cuman jangan selalu kita bicara soal uang, dan uang. Karena tidak semua orang suka kalau pembahasan di dalam gereja tentang uang. Agak dibuat halus tentang taburan. Wah, makasih. Agak diperhalus tentang persembahan. Jangan. Orang di zaman sekarang ini udah pada paham. Media sosial sudah menjadi pintu yang terbuka, jendela mata, setiap hari bisa lihat. Melayani Tuhan disertai dengan kasih. Dan kasih itu ada ketulusan. Dan kasih itu ada pengorbanan. Kasih tidak mencari untung. Kalau saudara tanpa sadar menjadi guru-guru palsu, engkau melayani cari untung. Hati-hati. Tuhan bilang apa? Hukuman telah tersedia bagi mereka. Siapa yang mau dihukum? Tidak ada yang mau. Maka perhatikan ayat-ayat ini. Orang miskin
ada di sekitar kita. Orang miskin itu bukan untuk kita bully. Orang miskin itu adalah ladang di mana saudara-saudara memberkati. Barang siapa yang punya harta, yang punya kelebihan, yang punya kesanggupan, yang punya makanan, dan ada orang yang membutuhkan, dan sudah tergerak, bantulah dia. Tentu kita tergerak karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, dari seluruh Alkitab Tuhan memberikan hukum. Wah, thank you Tommy. Hukum kasih adalah hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama maknanya yang pertama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, Pastor akan buka ayat-ayat berikutnya. Yakobus pasal 2 ayat 8. Dikatakan firman Tuhan Yesus, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu itu berbuat baik. Tuhan senang kita berbuat baik. Tuhan itu baik. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang baik. Dengan cara apa? Mengasihi saudara kita, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Jangan kita membenci ciptaan Tuhan. Dengan kita mengasihi sesama, kita sudah berbuat baik. Wow, saya rindu sekali saudara-saudara, setiap orang Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan, mari rekan-rekan pelayanan, kita dikenal oleh Tuhan dan sesama kita, pelayan Tuhan yang baik. Gereja, kalau saudara melayani di gereja, gereja yang penuh kasih. Jangan sampai dikenal sebagai gereja yang selalu minta uang, gereja yang selalu suruh menabur umatnya, jemaatnya. Jangan, kasihan. Jemaat itu untuk kita gembalakan, bukan sebagai mesin ATM kita. Ya, jemaat itu untuk kita doakan supaya mereka boleh merasakan kasih dari gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat itu untuk kita jadikan mereka sebuah ajakan untuk meneladani kehidupan hamba Tuhan. Kalau Alkitab menekankan engkau memberi, hamba Tuhan dulu yang pertama memberi contoh gitu. Jangan hanya vokal, suara menyuruh, tapi kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran dalam hal memberi. Wow, thank you Tommy, bless you. Banyak banget Pastor dapat gift di TikTok, dan barusan tadi dapat gift yang paling mahal, singa. Thank you Tommy, bless you, bless you, bless you. Mari kita mengasihi sesama dengan tulus. Ya, dengan demikian kita berbuat baik dan kita sudah melakukan perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan ya dari 66 kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama, wow, kita sudah menjadi pelaku 66 kitab itu. Di mana Tuhan bilang begitu? Ada di dalam Injil Matius ya,
22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Puji Tuhan, ya. Makasih udah ikut mencatat ayat-ayat ini. Sekarang Pastor izin membacakannya. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dengan kita mengasihi Tuhan, itulah hukum yang utama dari 66 kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dibagi dua. Disatukan, yaitu hukumnya cuma satu, hukum kasih kepada Tuhan. Jadi semua perintah-perintah Tuhan yang kita banyak tahu, banyak dengar, banyak baca, hanya satu, supaya kita mengasihi Tuhan. Jadi hukum, perintah, firman itu supaya kita melakukan atau hidup dalam kasih. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi manusia kita harus kasihi seperti diri sendiri. Jadi ketika saya mau cerita deh, karena saya mengalami langsung. Ada satu kenalan saya, orang Batak, marga Ringgo-Ringgo di Balikpapan. Sudah sejak bulan kemarin kami sering ketemu, dia sharing anaknya mau menikah. Beliau seorang pensiunan polisi yang takut akan Tuhan. Hidupnya jadi berkat, sederhananya kami semua teman-teman suka. Dan minggu depan akan melaksanakan pernikahan anak sematawayang. Maka kami dan beberapa rekan, kami bincang dan kita support yuk apa yang bisa kita support. Udah tersupport semuanya, nanti hari Sabtu di Balikpapan ini. Akhirnya pas kemarin ketemu, sebelum ketemu gitu, saya membayangkan sendiri anak saya nanti Spanish kalau mau menikah. Ya, puji Tuhan kita ada berkat bisa urus-urus. Cuma saya pribadi kalau anak saya setuju, nanti nikah nggak usahlah pesta-pesta begitu. Ya, simpang saja untuk jadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain. Jadi saya tempatkan diri saya bahwa Bapak ini anak sematawayang, ya. Dengan sederhana kita kenalan, kita support yuk. Akhirnya kemarin saya tanya, udah, kita mau berbuat lebih. Karena Bapak ini dalam hidupnya kita tahu dia nggak suka minta-minta gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, saya kasih bantuan lagi Pak ya. Jadi udah satu,
Saya tawarkan satu lagi. Wah, terima kasih Pak Pester. Iya, supaya Bapak nanti di hari H juga sebagai orang tua juga kelihatan bagus ya. Untuk anak juga Bapak nggak usah peduli untuk kendaraannya. Nanti kami ini akan support kendaraan, termasuk untuk kendaraan pengantin kami support. Bapak nggak usah pikir, nggak usah sewa, kami support penuh. Waduh, senang sekali. Kenapa? Waktu bantu itu saya membayangkan sendiri gitu loh. Nanti anak saya juga akan, jika Tuhan waktunya kasih, menikah. Sebagai papa itu gimana sih perasaannya? Jadi ini sedikit cerita saudara-saudara, ketika saya mulai membantu orang itu, saya menempatkan diri saya seperti dia. Gitu. Seperti firman yang ajarkan saya hari ini. Kasihilah sesamamu Andi seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Makanya saudara, kalau kasih orang baju bekas, jangan terlalu, maksudnya udah busuk, udah rusak, udah robek kok kasih. Jangan. Kalau saudara terima baju bekas, udah busuk, robek, rusak, suka nggak? Nggak suka. Maka jangan kau buat hal itu kepada orang lain. Itu simple. Ujilah dengan dirimu sendiri. Kalau saudara senyum kepada orang dengan tulus, senang nggak? Senang. Kalau saudara senyumin orang dengan jutek, senang nggak? Nggak senang. Maka waktu engkau senyumin orang, senyum dengan tulus. Engkau senang, dia senang. Engkau merasakan seperti engkau disenyumkan dengan tulus, engkau senang. Itulah kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri. Jadi ukurannya adalah diri kita sendiri. Mau ngomong panjang lebar deh, tapi waktu sudah jam 7.05 Wita. Harap Bapak Ibu bisa ngikutin terus. Ini hari Sabtu, jadi rasanya bisa lebih panjang waktunya, mudah-mudahan. Tapi tetap ada yang pasti kerja dan aktivitas, kasihan. Baik, sekarang saya akan akhiri dengan 3 ayat ya. Ayat 40 saya selesaikan, 22. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan ajar kita hidup dalam kasih. Ya, banyak ayat sudah Pastor bacakan hari ini supaya kita hidup dalam kasih. Mau Bapak Ibu, maaf ya, yang akademis, yang pintar, yang punya kemampuan intelektual tinggi, saya kasih tahu ya, firman saya bacakan sebentar. Bapak Ibu punya banyak karunia, punya banyak gelar akademis, ya, pintar, intelektual tinggi, engkau punya keahlian banyak bahasa manusia. Maaf nih, entar saya baca ayatnya. Kalau kita menurut Alkitab, surat Tuhan Yesus kepada kita, kalau kita tidak punya kasih, kita punya banyak hal yang kita rasa hebat, tapi kita tidak punya kasih, maaf nih, saya bacakan sebentar. Itu sama sekali tidak berguna. Di mana ayatnya? Saya baca 2 ayat terakhir hari ini sebelum kita akan berdoa. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih udah ikut mengketik ayat-ayat ini. Harap saudara juga bisa membukanya ya, dan menjadikan rema dalam hidup kita. Yang utama adalah kasih.
saudara besok punya berkat banyak, tetap ada kasih. Itu yang Tuhan suka. Saudara punya banyak berkat dan punya kasih, Tuhan tidak suka. Dan kita jangan mau jadi orang Kristen yang hanya diberkati tapi tidak punya kasih. Jangan ya. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wah, ini kan ahli bahasa nih, pintar nih. Dan bahkan bahasa malaikat, tingkat tinggi nih. Dalam ini berarti dia sudah tinggi spiritualnya nih. Ya. Berarti bukan lagi bahasa roh ini, bahasa malaikat. Keren sekali nih ya. Tetapi jika aku tidak punya kasih atau mereka tidak punya kasih, padahal sudah super talent, berkarisma, tapi Alkitab ingatkan kita tidak harus menghakimi ya, jangan saudara hakimi siapapun, tidak, tapi untuk diri kita sendiri. Jika mereka atau kita udah dikasih banyak kemampuan, kepintaran, berkat sama Tuhan, tapi kita tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mempunyai aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ayo, ini berarti kalau di akademis itu dia S3, doktor, dan karyanya dipakai oleh banyak kampus, dia dapat gelar profesor. Ya, dia memiliki seluruh pengetahuan, berarti orang pintar ini. Siapa sih yang mau jadi orang pintar? Saya pun kalau bisa pintar, saya mau juga Tuhan. Tapi yang Tuhan tekankan ini, kasih. Bahkan dikatakan sekalipun punya iman yang sempurna, iman yang sempurna itu bisa memindahkan gunung, itu tercatat di sini. Tetapi jika aku, mereka, Anda yang terkasih, Bapak Ibu, orang-orang pintar ya, guru-guru teologi, gelar-gelar tinggi akademis, gelar kehormatan, Alkitab, saya sebagai hamba Tuhan yang tidak pintar ini membacakan buat saudara, jika tidak punya kasih, Tuhanku bilang apa? Sama sekali tidak berguna. Kira renungan ini bisa menjadi berkat di hari Sabat buat setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Barang siapa di antara kita dengar firman dan melihat saudaranya kekurangan dan tutup hatinya, apakah kasih Tuhan itu ada dalam hidupmu? Kalau sebelumnya itu ada, mari kita tingkatkan kasih itu lebih lagi. Kalau belum ada, marilah kita hari ini mau menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman-Mu ini menjadi makanan buat kami, dan kami dikenyangkan. Terima kasih, makanan yang masuk firman Tuhan, energi yang kami pakai untuk menjalankan firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami cekatan,
kami mampu, kami cerdas, dan kami melakukan firman-Mu dengan jujur, dengan tulus, dan kami selalu candu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, yaitu menjadi pelaku firman yang hidup. Sehingga apa yang kami baca ini menjadi rema yang sungguh-sungguh berbuah di dalam kehidupan kami semua. Jadi orang Kristen, saudara-saudara, tidak boleh pelit. Jadi orang Kristen harus suka berbagi. Kiranya renungan ini dan doa-doa ini membuka setiap hati kita untuk menjadi pribadi yang suka berbagi. Cinta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, Pastor mau sebelum untuk mendoakan air minum, mau mendoakan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Dua tanganmu bolehkah saat ini tumpangkan di dadamu seperti ini? Baik, kalau itu yang sakit orang tua, boleh dua tangan Bapak Ibu anak tumpangkan tangan di dadah mereka. Kalau itu yang sakit anakmu, boleh orang tua tumpangkan tangan di dada anakmu. Kalau engkau dengar ini dan engkau di rumah sakit kerabatmu, engkau sedang menunggui, menjaganya, kau mau juga doakan kesembuhan buat kerabatmu yang sedang sakit atau di rumah sakit, dua tanganmu tumpangkan di dadanya. Baik, saya berdoa setiap tangan-tangan yang ditumpangkan di dadah masing-masing atau dadah orang sakit saat ini, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu, mengalir di tubuh mereka, membawa kesembuhan. Tubuh ini sehat, tubuh ini diberkati. Kasih Tuhan mengalir. Yang lemah engkau kuat. Bakteri, radang, virus, jamur, kuman, fungsi organ tubuh yang tidak normal, pembuluh darah, penyempitan, penyumbatan, gangguan pada tulang, paru-paru, lever, ginjal, jantung, prostat, mata, syaraf, kulit, darah, diberkati sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh ini sudah diberkati. Amin. 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 Saudara bisa lepaskan dua tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Mari katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Karena kesembuhan itu sudah mengalir di tubuhmu melalui doa ini. Amin. Tiba saatnya Pastor akan mohonkan doa untuk air yang akan Bapak Ibu minum. Baik minum langsung atau minum dengan pengantar obat yang saudara minum, saya doakan airnya. Air ini di tangan saudara-saudara diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air di tangan saudara menjadi air berkat, air doa, air healing. Waktu engkau minum, healing terjadi dalam tubuhmu. Atau tubuh orang yang engkau sakit, engkau beri cuma-cuma, mereka minum, dalam nama Yesus, healing buat tubuh mereka. Amin, amin, amin. Silakan diminum dan jadi berkat buat kesehatanmu atau kesehatan jiwa-jiwa yang membutuhkan.
Senang sekali, segar banget. Saya syukur sekali, saya baca banyak kesaksian saat live ini. Banyak yang terberkati dengan firman Tuhan, banyak yang terberkati lewat doa syukur dan kesembuhan. Banyak yang langsung merasakan plong, segar banget air yang sudah kita doakan, kita minum. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sekarang Pastor akan masuk di dalam doa berkat. Setelah doa berkat, Pastor akan membacakan yang ditunggu-tunggu, kesaksian-kesaksian hasil doa kita di hari kemarin. Seperti apa? Apakah keajaiban masih ada? Sebentar, saudara akan menjadi orang pertama yang mendengar, menyaksikan keajaiban kesembuhan, bahwa apakah masih ada ataukah sudah berakhir di Kisah Para Rasul. Kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan datang dari pesaksi langsung bagaimana kuasa Tuhan yang nyata terjadi atas mereka lewat pelayanan doa di live streaming ini. Sekarang Pastor akan doa berkat. Saya jemput Bapak Ibu terkasih, angkat dua tangan saudara-saudara sekalian. Angkatlah dua tangan. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Oh, glory to God. Thank you, thank you, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu yang kami terima hari ini, pagi ini, saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mohon berkat-Mu Tuhan tuh bagi mereka yang sudah memberkati kami, bagi mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, bagi mereka yang masuk di hari yang baru ini Tuhan, bagi anak-anak mereka Tuhan Yesus, bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tangan yang terangkat, masuklah saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang terkasih ini di hari yang baru. Anakmu sudah disembuhkan. Istrimu sudah disembuhkan. Tubuhmu sudah disembuhkan. Terimalah berkat untuk penghidupanmu sepanjang hari ini, untuk pekerjaan dan pelayananmu, untuk kebutuhan keperluanmu. Terimalah berkat, di dalamnya ada proteksi dari Tuhan Yesus. Keluar masukmu, tubuh, jiwa rohmu, anak istrimu, keluargamu milik Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman, dalam ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materikan pelayanan sepanjang awal sampai doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pelayanan hari ini? Saya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah, biar senang semuanya. Bapak, saya cas dulu. Ya. Yang penting firman sudah dengar, sudah
bagikan senang hati saya. Lalu yang paling penting apa? Lakukan. Ya. Oke. Satu pujian aja ya. Seperti pujian banyak orang, surya bersinar. Oke deh, ya. Yang paling penting udah dengar panjang-panjang hari ini baik kesaksian firman, lakukan firman, jangan pelit, ya. Ada di gerejamu minta istilahnya ada program untuk pelayanan, ambil bagian sekecil apapun yang penting tulus, jadi berkat, jadi pelaku firman Tuhan. Oke, udah itu aja pujian ini sebagai selesai. Dor. Surya masih bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Tuhan Yesus baik banget. Mana jempolnya? Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Hore! Kesetiaan Tuhan sungguh amat nyata. Siapa yang sudah sakit, yang selama ini lewat doa-doa disembuhkan, saya sudah sembuh berkat Tuhan Yesus. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah, pasti Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Thank you, Widya. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan sampai hari ini firman-Mu ya dan amin. Doa dalam nama Yesus berkuasa. Saudara-saudaraku sekalian, angkat tangan. Engkau ditolong Tuhan. Surya pasti bersinar. Yesus jamah, Yesus tolong, Yesus berkati kita. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus
setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Di TikTok yang like ini 1,8 M. Lalu mereka ramai-ramai berkata, bisa nggak 2 M? Bisa nggak ya? Bisa nggak saudara tap-tap layar sampai 2 M? Saya kasih waktu 1 menit. Ya, bisa apa enggak? Ayo. Yang di YouTube juga masih nonton banyak. YouTube sama Facebook banyak 10.000 orang. Ayo, sudah bisa turun, sudah pelan-pelan, turun pelan-pelan. Waktu Pastor close nanti semua sudah turun dari live-nya gitu ya. Bisa nggak ya? Di TikTok 2M. Kalau bisa, bisalah. Kalau nggak bisa, sudahlah. Saya juga sudah mau jam 8 Wita. Puji Tuhan. Halo, terima kasih. Peranti Bukit bisa. Halo Kientang, salam kenal ya. Yang di Facebook namanya saya baru sebut ini. Ada Megawati Siringgo-Ringgo. Nanti hari Sabtu itu ada pernikahan kawan saya Siringgo-Ringgo. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Baik, Dor. Ya sudah 1 menit ternyata nggak bisa 2M, nggak apa-apa ya, bukan itu fokusnya, senang-senangan aja, heboh-hebohnya aja. Hah? Apa dibilang tadi? Nggak usah lah, katanya pujian lagi Pastor tembus 2M, nggak usah lah, sudah ya. Makasih Linda Tan, next time lagi ya. 1,9. Iya, kan tidak juga harus selalu terjadi apa yang saya ucapkan gitu. Maka salam kenal juga nih ya, Nova Nenggolang Horas ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sarapan apa kita nih? Amin, makasih Irene. Abraham pasti bisa. Ya juga sih, bisa juga. Makasih udah kuatin saya. Makasih Ti Urma Junita Pakpahan. Makasih Kakak Chelsea udah bantu ya. Sematkan pesan-pesan dan rema-rema. Wih, soto Betawi. Di mana? Pokoknya pasti saya makan buras di Balikpapan Baru. Yang mau ikut silahkan merapat ya. Ya, habis itu mau aktivitas karena besok juga hari Minggu prepare untuk bantuan kasih kita. Jadi mau juga ada tim nanti yang pergi belanja juga mau atur-atur untuk masak karena hari Minggu itu kita kasih makan itu ratus sampai ribuan orang ya, kue-kuenya itu sampai 1.000 ya. Terima kasih, semangat terus, semangat saudara yang ikut live streaming, komentar, kesaksian ini memberi penyemangat. Wow, lagi-lagi Tuhan pakai kalimat-kalimat ini tembus 2M. Makasih Tuhan, kalimat ini Engkau berkati jadi banyak mendatangkan terobosan. Udah ya, makasih semuanya. Di Facebook masih 7.000 orang. Ikut dong. Mari Jo semua kita kumpul makan buras. Yes, udah ya.
Dadah semuanya. Dadah. Makasih. 2M. Makasih. Di Facebook masih 7.000 orang. Di YouTube sudah turun sejak 3.000-an. Makasih. Dadah. 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 Ingat selalu sola fide. Hiduplah oleh iman. Karena Tuhan Yesus Immanuel sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you. Dan ini loh, kiss by Dar. Yeay. Dadah semuanya.